Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airsya Aprilia dari kelas 12 Bahasa 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal remedi sejarah Indonesia. Yang pertama, bagaimana keberhasilan politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin menurut pendapatmu? Politik luar negeri yang diterapkan di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin adalah politik bebas aktif yang bersifat radikal, revolusionis, dan karakteristiknya adalah kekuasaan dan ketegasan. Contohnya adalah kebijakan Soekarno dalam penyelesaian masalah Irian Barat untuk memutuskan melakukan perang terbuka dengan Belanda dan memutuskan keluar dari PBB karena konflik terhadap Malaysia. Soekarno menganggap bahwa pendirian Federasi Malaysia oleh Inggris merupakan bentuk imperialisme baru di kawasan Asia Tenggara, serta mengganggu ketertiban wilayah Indonesia. Menurut saya, kebijakan-kebijakan tersebut merupakan keberhasilan politik luar negeri Indonesia. Yang kedua, inflasi merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang terjadi masa demokrasi terpimpin terkait masalah kenaikan harga minyak goreng yang terjadi seperti sekarang. Bagaimana upaya pemerintah mengatasi permasalahan ekonomi tersebut menurut pendapatmu? Pemerintah berencana menghentikan kegiatan ekspor minyak sawit mentah. Kemudian pemerintah meminta agar seluruh produsen minyak goreng tetap menjaga pasokan dalam rangka stabilitas harga dan ketersediaan minyak goreng. Yang ketiga, jelaskan pendapatmu mengenai keberhasilan dan kegagalan kebijakan politik dalam negeri dalam upaya menciptakan stabilitas politik masa Orde Baru. Dalam menciptakan stabilitas politik pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil membentuk Kabinet Pembangunan, pembubaran organisasi PKI, dan menyatakan organisasi PKI sebagai organisasi terlarang, penyederhanaan partai politik. Pemerintah juga berhasil melaksanakan pemilu sebanyak 6 kali. Dan yang terakhir, pemerintah memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran Hankam dan sosial. Dan kegagalannya adalah kurangnya pengawasan kontrol distribusi aliran dana untuk pembangunan, sehingga praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tumbuh subur. Yang keempat, implementasi pembangunan nasional masa Orde Baru berdasarkan pada trilogi pembangunan, salah satunya adalah pemerataan pembangunan terkait mengenai berbagai macam bantuan ekonomi yang diberikan oleh pemerintah di era sekarang. Apakah dalam kenyataannya dapat dikatakan sudah adanya pemerataan pembangunan atau belum? Berikan penjelasan pendapatmu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui infrastruktur di Indonesia masih tertinggal. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah webinar yang dikutip pada hari Kamis. Menurutnya, infrastruktur di Pulau Jawa dan di luar Jawa sudah cukup banyak. Sayangnya, di beberapa daerah pembangunan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua belum merata. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.